Hai K-Lovers, aku Ashira Zamita dan sekarang aku lagi ada di Music Talk. Ada dong, karena aku udah selalu membicarakan hal ini di mana-mana, jadi I just wanna make it quick. Jadi memang lagu Kecelakaan Hati ini berangkat dari pengalaman pribadi aku based on true events yang terjadi di tahun 2019. Selalu dibawa tuh tahunnya, kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa perjuangannya lumayan susah juga gitu buat bikin lagu ini sampai akhirnya bisa dipublikasikan. Jadi intinya pada tahun itu aku sempat mengalami satu situasi friendzone. Tapi aku juga nggak tahu sih siapa yang friendzonin, siapa yang di friendzonin karena ini kayak pingpong gitu. Dan berhubung aku orangnya seneng banget nulis, jadi salah satu coping mechanism aku adalah dengan menulis lagu pada saat itu. Terus tercipta nih si lagu Kecelakaan Hati yang awalnya aku kasih judul Sahabatku. Terus aku merasa lagu itu terlalu kayak lagu anak-anak gitu kalau pakai judul Sahabatku. Akhirnya aku ganti menjadi Nyaman Jiwa karena memang ada salah satu tagline dan sum up dari lagu itu bercerita tentang kisah seseorang yang belum tahu nih perasaan dia ke sahabatnya itu sebenarnya cinta atau bukan. Gitu, kayak bisa jadi kan hal-hal itu sebenarnya bukan disebut cinta tapi disebut nyaman jiwa karena emang kenyamanan sama cinta tuh beda tipis. Jadi ya udah karena pengalaman aku emang bener-bener ngalamin itu di tahun 2019 jadi aku bikin lagunya dan dengan berbagai macam perombakan, penambahan, terus kemudian diambil jadi original soundtrack pernikahan dini. Rilislah lagu Kecelakaan Hati yang sekarang bisa kalian dengerin. Minta. Oh iya, aku udah minta izin sama sahabat aku itu dan dia udah tahu sebenarnya lagu ini dari tahun 2019, cuman pas lagunya udah selesai recording, aku ngasih rekamannya ke dia. Udah selesai video klipnya aku juga kasih ke dia, lihat deh bagus nggak gitu. Terus dia sempat kayak agak marah gitu. Karena kenapa sih nggak gue aja modelnya gitu katanya. Cuman aku bilang gue nggak punya duit buat nerbangin lo ke Bali. Bayaran lo mahal. Loh ketahuan dong pekerjaannya apa. Sebenarnya salah satu trope favorite aku sih. Aku tuh pernah bilang di podcast yang lain gitu bahwa aku suka banget friends to lovers trope karena gimana pun juga aku adalah orang yang sangat vokal, ekspresif. Dan sometimes aku merasa nggak semua orang bisa menerima sisi itu gitu, apalagi laki-laki. Jadi untuk bisa dapat pasangan yang benar-benar mengerti kita dan menghargai jati diri kita gitu dan nggak usah harus sugar coating apapun itu enak banget dan biasanya kan berangkatnya dari pertemanan. Jadi kita udah saling tahu satu sama lain gitu. Cuman entah kenapa semenjak kejadian Kecelakaan Hati yang terjadi pada saat itu aku jadi lumayan trauma loh buat benar-benar bersahabat dengan intens karena hal itu jadi melukai banyak orang gitu dan sesuatu yang bersifat negatif kayak kecelakaan itu kan sebuah ketidaksengajaan yang tidak mengenakan ya, beda sama serendipity kan. Kalau accident tuh konotasinya negatif gitu dan memang benar sih akhirnya cerita kita lumayan menghancurkan dan bikin kita lebam-lebam semua tokoh yang ada di dalam kecelakaan itu. Jujur dapat banyak banget sih pengalaman dan hikmah selain royalti ya hikmahnya. Jadi hikmah yang paling aku dapatkan banget adalah gimana cara kita memberikan batasan. Bahwa di dunia ini kita harus ada empati, ada common sense ke orang yang kita ajak untuk berhubungan, orang yang kita ajak untuk berbicara. Bahwa setiap orang juga punya perasaan yang valid. Jadi kita tuh nggak bisa asal-asalan, oh gue mau sama dia, abis itu gue nggak mau sama dia. Karena labilitas itu bisa melukai orang juga. Jadi ya belajar banget sih dari situ untuk bisa memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang memang nggak boleh dilewatin. Itu gimana ya? Aku memang tipikal songwriter yang nggak bisa banget bikin lirik ngasal. Karena berangkatnya dari suka sastra, aku tuh lumayan menyenangi hal-hal yang berbau dengan sastra seperti puisi. Aku juga suka nulis cerpen dan salah satunya adalah nulis lirik. Sebagai orang yang lirikal, aku merasa lirik itu jadi pondasi utama. Jadi memang notasi yang bagus itu diperlukan. Jadi pertama pasti aku nyari nada dulu nih, biar masuk gitu. Cuman kalau ternyata si lirik ini tidak sesuai sama nadanya, aku bisa ngalahin ego aku untuk ngurangin atau nambahin nada hanya demi lirik itu masuk. Karena kan tujuan aku bikin lagu buat menyampaikan pesan. Apalagi dalam konteks ini kisah pribadi, jadi pengennya curhat. Biar pesannya nyampe,
ya liriknya harus benar-benar stand out banget sih. Oh iya, aku nggak bisa kayak gitu. Aku kalau bikin lagu yang udah harus menjadi satu kerangka yang terpadu gitu, itu harus banget pakai alat musik. Setidaknya ada beberapa chords atau chords di refrain minimal gitu yang udah aku tahu. Jadi ya buat gambaran aja ke depannya mau dibikin kayak gimana lagunya. Kalau bikin kerangka awal itu cuma 5 menit sebenarnya. Bener, jadi waktu itu aku lagi overthinking. Kalian biasa gak sih kayak overthinking kan biasanya nulis di notes atau nulis di diary. Aku juga begitu, aku makanya merepresentasikan kecelakaan hati ini sebagai diariku yang aku melodikan gitu. Jadi kayak sebenarnya ini curhatan aku yang bernada aja gitu. Makanya bikinnya mungkin bisa jadi cepat karena berangkat dari pengalaman pribadi juga gitu loh asal muasalnya. Cuman karena memang pada saat itu belum jadi satu lagu yang utuh, baru sampai di chorus aja. Jadi ketika di tahun 2023 itu aku disuruh untuk bikin demo lagu dan aku nge-bring up lagi lagu si kecelakaan hati, akhirnya aku bikin lah. Sisanya aku selesain di bagian bridge-nya, terus verse 3-nya dan closure-nya. Pada saat itu aku dibantu sama Kak Audrey Dewangga dan David Elsandrio dari Suara Kayu. Mereka bantu aku bikin lagu ini dan nge-produce. Karena awalnya lagu itu buat si sahabat aku beneran. Jadi sebenarnya aku tuh lumayan terbuka, bukan lumayan lagi, aku sangat terbuka sama dia, begitupun dia ke aku. Jadi kita sebenarnya nggak perlu sih ngode-ngode lewat lagu. Cuma entah kenapa aku pengen mengabadikan dia di dalam satu karyaku karena ya dia salah satu orang yang berpengaruh lah di hidup aku. Dan semenjak aku bikin lagu itu jadi turning point juga yang menjadi keputusan bahwa aku nggak mau sama dia. Justru abis aku bikin lagu ini aku ngasih dia closure bahwa aku nggak bisa. Jadi menarik kan? Semua kejadian yang terjadi di hidup aku tuh saling berkaitan. Aku nggak ngerti gimana caranya, but they always have a connection in some ways. Jadi ketika aku main di Minor Girl dan aku diharuskan untuk terjebak dalam friendzone, itu aku kayak deja vu aja sih. Wah, aduh ternyata gue ngalamin ini di universe yang lain nih, yaitu universe aku sebagai Suki. Cuma kalau ngomongin masalah diciptakan untuk mereka atau enggak, tentu tidak. Karena ini kan dibikinnya udah jauh sebelum aku main Minor Girl. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, ternyata memang ada sebuah kebetulan gitu. Kecocokan ceritanya, terus juga perasaan yang dirasakan Suki itu sama persis ketika yang aku rasakan di tahun 2019 itu. Mungkin Suki yang sekarang adalah hasil manifestasi aku yang dulu ya. Ya aku nge-manifest bisa ngefilmin cerita tentang kesedihan gue karena terjebak HTS dan friendzone. Ternyata dapat peran kayak gitu, mungkin ya, kita nggak tahu. Boleh? Aku menggunakan bahasa yang lumayan puitis mungkin bisa dibilang, jadi nggak terlalu gamblang penjabarannya. Bunyinya kayak gini. Aku berlari dari kenyataan yang berlalu, pernyataan tentang perasaanku atas dirimu, kecelakaan hati. Sebenarnya nggak bisa bilang bahwa aku ini adalah bukti yang valid dari friendzone yang berhasil, tapi tidak bisa dibilang gagal juga gitu karena kenyataannya pada saat itu sempat works for few months. Cuman aku punya 3 tips yang selalu aku kasih dimanapun aku promo tentang friendzone. Ini yang hasil pengalaman pribadi aku ya. Persahabatan laki-laki dan perempuan tuh bisa works asalkan kalian tidak melanggar 3 hal ini. Pertama, kalian tidak usah memiliki ketertarikan sama mereka dari awal. Jadi kayak sekecil apapun interest itu, menurut aku tuh udah dicikal bakal udah jadi modal utama nanti kalian bisa suatu saat suka atau baper atau sayang sama sahabat kalian. Itu pertama. Jadi kalau mau persahabatannya pure, kalau bisa nyari orang yang emang kalian gak interest secara fisikal atau secara mentality. Kedua, jangan terlalu intens. Karena gimana pun jika kalian terbiasa, jika kalian rutinitas dan intensitasnya tinggi, ya lama-lama akan muncul perasaan dari situ. Dan yang terakhir, jangan sok-sokan jadi pahlawan. Karena ini yang aku lakukan pada saat itu, dia lagi galau, aku datang ke dia, menunjukkan sisi feminin aku dan duar, boom, nyaman di situ. Jadi ya, itu paling 3 tips dari aku
supaya tidak terjebak friendzone. Dan kalian harus memikirkan matang-matang ya, kalau memang tidak ingin merusak hubungan, terlalu banyak pertimbangan. Atau kalau memang goalnya pengen menikah, kalau bisa confess-nya jangan sekarang-sekarang, nanti aja. Pertahanin dulu hubungan baiknya kalau nggak mau lost contact. Takkan rasa sayangnya udah sejauh mana dan kalian mau sama mereka tuh dengan tujuan apa, motivasinya apa. Kalau emang motivasinya pengen sayang-sayangan, susah, pasti nggak akan tertahan. Tapi kalau motivasinya pengen hidup bareng sama dia, pengen memahami dia lebih jauh, justru dengan cara kita bersahabat itu menjadi cara yang paling efektif. Karena kita nggak akan saling nge-sugarcoat, nggak akan saling menutup-nutupi. Justru itu akan jadi cara yang lumayan luas juga sih buat kita mencapai titik tertinggi kayak pernikahan. Itu lebih enak, kita benar-benar tahu orang itu dari sudut pandang pertemanan juga. Lagu aku mau dijadiin soundtrack, apalagi serial Pernikahan Dini itu memang sudah aku ketahui infonya dari lama banget. Jadi tahun lalu salah satu sahabat aku, Jessica Shaina, dia juga bermain di serial itu dan dia tuh sempat cerita struggle dia selama syuting. Cuman aku tuh nggak nyangka sama sekali bahwa MD dan Disney Plus Hotstar ternyata akan suka sama lagu aku dan ngambil lagu aku buat jadi original soundtracknya gitu. Karena sebenarnya dari segi korelasi nggak terlalu berhubungan banget. Cuman memang ada satu benang merah yang diambil kayaknya yang bikin mereka menggunakan lagu aku, yaitu faktor accident, faktor kecelakaan. Kayak si Dini ini kan dia married by accident. Nah kalau di lagu aku nih jatuh cinta secara tidak sengaja. Dan Dini pun melakukan hal-hal itu juga secara tidak sengaja. Indecisifnya anak muda itu bisa tergambarkan lah di lagu Kecelakaan Hati. Dan pas aku ditelepon, dikabarin aku terpilih menjadi salah satu original soundtracknya, aku kayak agak nge-lag gitu, serius nih gitu. Karena emang fun fact, awalnya lagu ini gak dijagoin. Jadi lagu ini tuh tidak menjadi andalan lah dari tim A&R aku. Karena mereka merasa aku bisa bikin lagu yang lebih bagus gitu, secara penuturan, secara lirikal dan juga nada. Cuman kok akhirnya kayak Allah tuh pengen kayaknya aku merilis lagu ini, karena aku punya tekad banget suatu saat gue harus bisa merilis lagu ini, karena lagu ini salah satu jalan pembuka gue di penulisan berbahasa Indonesia. Jadi akhirnya memang setiap karya memiliki rezekinya masing-masing dan kebetulan rezeki aku adanya di serial Pernikahan Dini untuk bisa merilis lagu Kecelakaan.